Bangunlah dan lihat apa yang Tuhan ciptakan. Dan untuk kedua kalinya, saya kesini. Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Jadi sekarang gue mau cerita, kemarin itu gue berkunjung ke Gunung Salak, tepatnya di Kawaratu. Kebetulan dekat banget dari rumah gue, jadi semuanya serba dadakan. Jadi gini, awal ceritanya itu biasalah, bangun pagi, sembahyang, ngelamun, diam sambil ngerokok sambil ngopi. Terus gue kepikiran kayaknya naik gunung hari ini daripada diam di rumah nggak ada aktivitas, terus dimarahin bokap nyokap juga. Gue langsung lah, gue nelpon temen gue, terus kebetulan juga dia juga mau, ya udah kita cabut jam 7. Halo, kita berdua naik Gunung Salak. Nih, soalnya bocah. Yuk, lihat boy. Oh iya, kita kesini emang capek banget di rumah. Kebetulan nggak terlalu jauh dari rumah, kalau dari motor. Tapi emang buat ngerasain apa namanya sepinya di gunung itu ya sehari-hari biasa sih. Ya udahlah, gak usah. Tadi juga ada punya pemikiran naik gunung juga jam berapa? Jam 7 kalau gak salah. Sekarang jam berapa? 9 ya? Bangun tidur, makan, yang ngerokok. Ya kita berangkat. Jadi ya udahlah, berdua aja kita cabut. Miring. Iya, tunggu aja. Udah gitu aja, kita mau langsung trek lagi. Istirahat bentar, minum air dulu, setengah 2 tengah. And tetap nonton, bye. Kami berdua hanya memakai peralatan seadanya. Sendal menjadi alas kaki, bahkan temanku memakai sendal jepit. Terkesan meremehkan, namun tekad yang ya sudahlah, yang penting hayu terus nyampe. Dan balik lagi ke rumah. Kita berjalan menyusuri setiap langkah yang terpikir apakah kita doang yang sedang menuju Kawaratu karena masih pagi sekali. Namun, ketika di tengah perjalanan, kita bersapa dengan seorang yang sedang mencari kayu bakar. Dan dia berkata, "Jalan A." Kita pun mengiyakan sambil menundukkan kepala. Lalu dia berkata lagi, "Oh iya, tadi ada yang naik juga, ada 6 orang." Sontak pikiranku dan hatiku menjadi lega. Lalu kami pun berpamitan dengan mengucapkan, "Mangga Pak," sambil berjalan lagi. Ketika mulai masuk hutan yang mulai rimbun dengan pepohonan, kita memperhatikan keheningan di dalam hutan. Sangat tenang. Ketika itu, yang kita rasakan sembari memperhatikan jalan setapak, adakah jejak kaki pendaki selain kami? Ternyata ada.
karena terlihat guratan alas sepatu yang menginjak pada tanah yang lembek. Beberapa menit kemudian, mungkin setengah perjalanan, kami pun beristirahat untuk minum dan menghisap sebatang rokok. Ya, menghisap sebatang rokok. Lalu kami menikmati alam di sekitar kami, lalu tidak berlangsung lama, kami langsung melanjutkan pendakian kami. Beberapa menit kemudian, kita mendengar suara orang mengobrol di depan kami. Ya, betul. Itu mereka para pendaki yang si bapak tukang kayu bilang. Kami pun melewati mereka, ternyata mereka ibu-ibu dan bapak-bapak. Seperti orang perkantoran dari kota yang sedang berlibur yang ditemani dengan guide. Namun setelah mereka, aku bertanya dalam hati, kok mereka ada 5? Bukannya mereka berenam, kata si bapak tukang kayu itu. Aku pun langsung menanyakan kepada si Giting, Ting, kok itu cuma berlima? Kata dia, iya emang 5. Lalu kita berdebat, apakah ada 5? Apa ada 6? Langsung aku menyimpulkan, mungkin satu orang berpisah kali, dia duluan. Ya sudahlah, jangan diperdebatkan. Lalu kita menemukan air mancur untuk membasuh muka yang lumayan sangat membantu dan segar sekali. Dan kita melanjutkan perjalanan kita, dan di tengah perjalanan kita melewati pohon yang sangat besar, yang sudah tumbang, mungkin sudah sangat tua. Setelah itu, kita melihat bahwa tujuan kita sebentar lagi akan sampai. Karena sudah mencium aroma kawah, yaitu kawah mati, lumayan mengganggu indera penciuman kita. Setelah dari kawah mati, kita mencium bau aroma telur busuk. Ya, itu masih kawah mati. Namun, ada aliran sungai yang mungkin aroma busuk itu dari aliran sungai yang semuanya berwarna putih, dan airnya mengandung belerang. Kita menaiki trek yang lumayan curam, ya sudah sangat dekat sekali. Jam 9:20 kita sampai di tempat tujuan. Kita di mana asap dari kawah mengapul dengan gagahnya dan suara gemuruh dari dasar kawah. Setelah sampai, kita mencari tempat untuk beristirahat. Ketika kita sampai di tempat tujuan, kita langsung beristirahat di bawah pohon, tepatnya sangat dekat dengan kawah yang selalu mengepulkan asapnya. Dan beruntungnya kami, angin berada di pihak kami sehingga asap kawah itu terhempas tidak mengarah kepada kami. Kami pun istirahat dan melihat sekitar pohon yang mungkin hanya ada di daerah sini. Pohon yang hampir semuanya terkelupas dari kulitnya yang menyisakan batang dalam, mungkin karena selalu terpapar asap kawah yang beracun dan panas. Ketika kami sedang beristirahat, kami melihat ada bapak-bapak yang sedang menyusuri kawah yang berada di bawah. Lalu, aku bilang kepada Giting, tuh itu ada orang yang tadi berlima, dia sendirian pisah dari rombongannya. Lalu aku berkata lagi, berarti benar kata si bapak tukang kayu itu. Setelah itu, kita tidak ada perdebatan lagi. Jadi kayak gitu buat video kita kemarin. Sebenarnya sih ada banyak ceritanya kayak gimana. Ada hal-hal yang membuat kita itu apa ya? Sebenarnya sih harus ada persiapan, semuanya ada persiapan, bener-bener kayak jangan dadakan lah semuanya itu. Sebenarnya nggak boleh dadakan, tapi kebanyakan dadakan itu pasti jadi, pasti hayu. Sebenarnya itu nggak boleh, nggak baik juga dadakan. Tapi gimana lagi, ya udahlah.
Oh iya, pas naik gunung, walaupun itu dekat dari rumah, walaupun kalian berkunjung kemana-mana, intinya jangan buang sampah sembarangan. Ingat, lu punya bahan buat jadi sampah, jangan sampai bahan buat sampah itu lu setelah jadi sampah dibuang sembarangan. Bawa lagi atau bisa dibuang ke tempatnya, kayak gitu. Intinya jangan ditiru. Kalau berkunjung ke gunung itu harus ada persiapan, harus bener-bener ya semuanya enak lah gitu. Jadi kayak gitulah. Pokoknya naik gunung kalian harus ada persiapan, harus ada plan yang matang, bener-bener jauh-jauh hari persiapannya. Sebenarnya sih itu deket, tapi tetap harus ada persiapan. Semuanya terencana, jadi jangan serba dadakan. Walau yang dadakan itu pasti jadi. Terima kasih sudah nonton dan mendengarkan cerita gua. Jangan lupa subscribe video ini. Dan kalau ini bermanfaat, tolong di-share. Kalau nggak suka, ya gini aja. Kalau suka pencet gini. Tapi harus gini, terus harus di-share juga biar nonton banyak. Ya seenggaknya ada edukasi dikit lah buat kalian kalau mau naik gunung. Jadi kayak gitu. Dari gua Ibnu, sekali lagi tetap jaga kebersihan dan kemana-mana atau ada tujuan atau ada acara, persiapkan matang-matang, persiapkan dengan segala resikonya atau segala plan A, B, C-nya itu harus ada. Jangan serba dadakan. Kalau dadakan, ya harus tanggung akibatnya kayak gimana. Terima kasih sudah nonton and bye.